Yang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengantar ilmu i'rab ya. Pertama kami ingin mengucapkan selamat kepada para peserta program Bina yang telah lulus ya mempelajari ilmu nahwu. Maka salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan ya dan untuk mempraktekkan apa yang telah pelajari di uh, program bisa Shorof dan program Bina Nahu adalah dengan ya mempraktekannya dengan mengi'rab kitab ya, mengi'rab kitab ya. Apa itu i'rab ya? Jadi i'rab adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan ya uh, untuk menjelaskan kedudukan suatu kata dalam suatu kalimat beserta ya tandanya dan keadaannya ya. Misalkan ya dalam surat Al-Fatihah ya ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang dimaksud dengan mi'rab adalah menjelaskan kenapa alhamdu itu dibacanya alhamdu. Kemudian kenapa lillahi tidak lillaha. Kemudian kenapa rabbi ya tidak rabba tidak rabbu, dan kenapa al alamin ya tidak al alamuna ya. Kalau kita mi'rab maka kita menjelaskan bahwa alhamdu di sini wah ini kenapa ya dibaca ya marfu dhammah seperti ini, karena alhamdu di sini mubtada marfuun, dan yang namanya mubtada itu marfu. Setelah kita jelaskan ya bahwa dia marfu, kita sebutkan tandanya apa kalau dia marfu, wa alamatu rafihi dhammatun, dan tanda rafa'nya adalah dhammah ya. Zahiratun fi akhiri, yang nampak jelas pada akhir katanya. Alhamdu ya benar-benar ada dhammah di situ. Kemudian lillahi, kenapa dibaca lillahi? Karena ya ada huruf jarnya lam ya, allamu harfu jarrin, Allahi lafdzul jalalah ya. Ini salah satu bentuk akhlak kita dan adab kita ketika mengi'rab lafdzul jalalah Allah, maka kita menambahkan kata lafdzul jalalah ya. Jadi tidak allamu harfu jarrin Allahi majrurun bil lami, tidak boleh seperti ini, tapi allamu harfu jarrin ya, Allahi lafdzul jalalati ya majrurun bil lami. Seperti biasa setelah dikatakan majrur, tanda jarnya apa? Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Rabbi, kenapa kasrah? Karena jadi badal dari Allahi. Kita katakan Rabbi badalun minallahi ya majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya seperti itu. Jadi ini merupakan yang disebut dengan i'rab ya. Lalu bagaimana cara kita mengi'rab ya? Kan kita di eh, kelas nahwu sudah belajar bahwa mubtada itu marfu, ya khobar itu marfu, fa'il itu marfu, maf'ul bi itu apa? Mansub, kemudian hal, tamis, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, ini maf'ul mutlak, semuanya mansub. Ya, kemudian kita juga udah belajar bahwa untuk kana dan inna dan dhanna, ya kalau kana itu merupakan isim dan menasabkan khobar, kalau inna menasabkan isim dan merupakan khobar, kalau dhanna menasabkan isim dan khobarnya dua-duanya. Maka dengan bekal itulah kita bisa mengi'rab ya. Tinggal ya setelah kita memiliki bekal bahwasanya mubtada itu marfu, tandanya dhamma, kemudian khobar itu marfu, tandanya dhamma, maka selanjutnya kita meningkatkan level kita, yaitu dengan mengi'rab sesuai dengan standar ya, sesuai dengan standar yang kalau kita mengi'rab dengan cara ini, insya Allah ya orang-orang dari negara manapun akan memahami cara mengi'rab kita. Nah, silakan buka ya bukunya Ilmu Nahwu untuk Pemula cetakan kedua ya. Ada beberapa peserta yang mengatakan buku saya hanya sampai halaman 222, itu karena cetakan yang lama. Adapun cetakan yang baru itu ya lebih tebal 100 halaman ya. Karena memang ditambahkan pembahasan tentang i'rab. Silakan buka buku halaman 260 ya, 260. Ya, kita udah belajar bahwasanya mu'rab itu adalah
kata yang mau dirubah. Artinya kondisinya bisa berubah-ubah. Baik yang berubah harokatnya maupun hurufnya. Baik perubahannya bisa dilihat ya seperti Zaidun, Zaidan, Zaidin maupun tidak bisa dilihat atau takdir ya. Contohnya Musa ya. Ya kalau Zaidun, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, semuanya bisa kita lihat dengan jelas. Adapun Musa, ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, ini mu'rab juga ya, dan ia tidak terlihat ya i'rabnya. Nah, nanti ada perbedaan cara mengi'rab untuk yang i'rabnya dengan huruf, untuk yang i'rabnya dengan harokat, termasuk ada juga perbedaan antara yang i'rabnya jelas dengan yang i'rabnya tidak jelas ya seperti Musa tadi. Nah, bisa kita lihat di PDF-nya ini. Contohnya ya Musa dan Qadi ya. Contohnya Musa dan Qadi. Ja'a Musa wal Qadi, ra'aitu Musa wal Qadiya, marartu bi Musa wal Qadi. Nah, Musa dan Qadi ini termasuk contoh ya yang i'rabnya tidak jelas ya, terutama ketika marfu dan majrur. Contohnya Musa ya, ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa, ini seluruhnya malah nggak jelas ya. Baik ketika marfu, ketika masuk dan majrur, seluruhnya dibaca seperti ini. Seakan-akan ia seperti mabni. Tapi tidak boleh kita mengatakan Musa ini mabni. Kenapa? Ya karena Musa ini merupakan isim alam ya, nama ya, nama, dan sudah dijelaskan bahwasanya yang namanya isim ya hampir semuanya atau hukum asalnya adalah mu'rab ya. Hanya sedikit isim yang mabni, diantaranya ya seperti yang kita pelajari ada isim musul, ada isim syara, ada domir ya, dan yang lainnya. Jadi Musa ini tetap kita katakan mu'rab, tapi mu'rabnya muqaddar atau ditakdirkan. Bahasa sederhananya, pokoknya Musa itu udah ditakdirin mu'rab ya, sekalipun kita nggak bisa melihat perubahannya. Jadi tetap kita yakini, kita takdirkan ya, kita yakini Musa itu ditakdirkan ya mu'rab. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Adapun al-qadi ya, ini dia lebih ringan karena kalau qadi ketika fa'il ya, ja'al qadi, ketika mansub ra'aitul qadiya, marartu bil qadi. Jadi ketika masuk dia normal. Terlihat huruf fathah yang zahir di akhirnya. Tayyib. Lalu bagaimana ya rumus ya? Rumus mengi'rab ya, rumus mengi'rab. Di pelajaran nahwu kita sudah sempat menyinggung pelajaran i'rab, di mana kalau misalkan ada kalimat misalkan Zaidun mudarisun, waktu itu sudah diberitahu bahwa Zaidun ini kedudukannya mubtada, kemudian keadaannya marfu, tandanya dhammah. Jadi waktu itu kita hanya sekitar menyebutkan Zaidun mubtada marfu dhammah. Kemudian Zaidun mudarisun, misalkan mudarisun kedudukannya khobar, keadaannya marfu, dan tanda rafanya dhammah. Nah, ini cara mengi'rab sederhana untuk tingkatan pemula. Nah, kalau kita ingin mengi'rab untuk tingkatan yang lebih lanjut ya, dia ada rumusnya ya, ada rumusnya. Rumus yang pertama disebutkan kedudukannya ya, disebutkan kedudukannya. Rumus yang pertama disebutkan kedudukannya. Kita ambil contoh misalkan Zaidun ya, Zaidun mudarisun. Apa kedudukan Zaid? Mubtada. Kita ucapkan dalam bahasa Arab, Zaidun mubtadaun ya. Setelah kita jelaskan kedudukannya, kemudian yang kedua disebutkan keadaan i'rabnya. Keadaan i'rab itu ada 4 ya, ada marfu, mansub, majrur, ada majzum. Jadi bisa marfu'un, mansubun, majrurun, majzumun ya. Nah, kalau contohnya Zaidun mudarisun, Zaidun mubtadaun berarti marfu'un ya. Mubtadaun marfu'un. Kemudian apa selanjutnya? Yang ketiga adalah disebutkan tanda i'rabnya. Ya, disebutkan tanda i'rabnya. Seperti Zaidun. Apa tanda i'rabnya di sini? Dhammah. Kenapa? Karena Zaid itu mufrad, dan mufrad itu ketika rafa tandanya adalah dhammah. Ya, jadi Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun ya. Karena dia marfu, maka kita katakan wa alamatu raf'ihi ya. Wa alamatu raf'ihi, apa tanda rafanya? Zaidun dhammah, berarti wa alamatu raf'ihi
dhammatun, ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Kemudian bagaimana kalau ya tanda i'rabnya itu adalah dengan huruf? Ya maka kita sebutkan hurufnya. Ya misalkan ya at-talibani ya at-talibani mahirani ya dua orang siswa itu ya pandai. Maka at-talibani kita katakan mubtadaun marfu'un ya mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu afwan wa alamatu raf'ihi al-alifu ya. Jadi tanda rafanya adalah alif ya karena kita tahu bahwasanya musanna ya ada dua, ada yang alif, ada yang ya at-talibani, ada yang at-talibaini. Dan ketika rafa dia adalah yang alif. Maka kita katakan ya at-talibani ini ya mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu. Baik, sampai sini salah cukup jelas. Nanti sebetulnya masih ada lanjutannya, tapi pelan-pelan ya. Jadi kalau tanda i'rabnya dengan harokat, kita sebutkan harokatnya. Seperti Zaidun, ya mudarisun Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Mudarisun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita ya lihat rumus ya, rumus mengi'rab suatu kata. Kita lihat tabel rumusnya di halaman 263. Ya. Halaman 263 bisa dilihat di sana. Tip. Ya misalkan kedudukannya mubtada, kita katakan mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Ya. Nah, sebenarnya kalau ya yang lengkap adalah nanti wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Kalau tanda i'rabnya itu zahir. Ya. Jadi kedudukan itu bisa berupa mubtada, bisa berupa khobar, bisa fi'il mudhari, bisa fa'il, bisa maf'ul bi, bisa mudhaf ilaih, bisa hal dan sebagainya. Keadaan hanya ada 4. Marfu'un, kalau marfu'un pasangannya wa alamatu rafihi. Kalau mansubun pasangannya wa alamatu nasbihi. Dan kalau majrurun pasangannya wa alamatu jarrihi. Dan kalau majzumun pasangannya wa alamatu jazmi. Contoh ya. Contohnya misalkan yang mansub. Misalkan Nasara ya Zaidun ya Hamidan. Zaid di sini kan menjadi fa'il, adapun Hamidan menjadi maf'ul bih, maka i'rabnya ya Zaidun adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Adapun Hamidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Contohnya yang lain misalkan ya fi'il mudhari ya fi'il mudhari yang majzum, misalkan lam yajlis Zaidun. Lam yajlis Zaidun. Maka i'rabnya adalah lam harfun nafyin ya huruf nafi. Kemudian yajlis fi'lun mudhari'un majzumun ya wa alamatu jazmihi as-sukunu ya. Seperti itu. Ya ini ya panduan mengi'rab ya dari kata-kata yang mu'rab. Jadi yang pertama disebutkan kedudukannya, misalkan mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi ya kalau dia asli dhammatun. Kalau dia far'i turunan kan rafa ada yang wawu ya seperti isim yang 5, maka kita katakan wa alamatu rafihi al-wawu ya. Atau ada yang alif seperti musanna wa alamatu rafihi al-alifu seperti itu ya. Tayyib, ya ini merupakan contoh cara mengi'rab untuk yang mu'rab. Ini dasar-dasarnya seperti ini. Jadi pertama kita sebutkan kedudukannya dulu. Ya, misalkan dia mubtada, maka kita katakan mubtadaun. Yang kedua keadaannya, apakah marfu, mansub, majrur dan majzum. Kita tahu bahwasanya mubtada itu marfu, maka kita katakan mubtadaun marfu'un. Setelah kita sebutkan ya keadaannya mubtadaun marfu'un, kita sebutkan tandanya apa? Tanda bahwa dia rafa apa? Wa alamatu raf'ihi apa? Ya. Bisa dhammah.
Contohnya Zaidun ya mudarisun. Ini dhamma wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Bisa juga alif. Contohnya at-talibani mahirani. Ini mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu. Ya, wa alamatu rafihi al-alifu. Ya. Kemudian bisa juga wau. Contohnya abuka ya, abuka mudarrisun. Bapakmu adalah guru. Maka abuka mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu ya. Seperti itu ya. Jadi keadaannya, kedudukannya dulu apakah ya mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bi, hal, tamis, mustasna dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita katakan ya keadaannya apakah ya marfu'un, mansubun, majrurun atau majzumun. Setelah itu dilanjutkan kalau marfu wa alamatu rafihi, kalau mansub wa alamatu nasbihi, ya kalau majrur wa alamatu jarrihi dan kalau majzum wa alamatu jazmihi, ya. Setelah disebutkan wa alamatu rafihi, wa alamatu nasbihi, wa alamatu jarrihi, wa alamatu jazmihi, kita sebutkan tandanya apa, ya? Apakah ia harokat seperti dhammah, kemudian apa namanya? Fathah, kasrah atau sukun, atau dia huruf. Apakah ya alif, waw, atau nanti ada istilah hasbun nun, buang nun, seperti itu ya. Jadi rumusnya sangat mudah sekali untuk yang mu'rab ya. Ini cara mengi'rab kata yang mu'rab. Yang pertama kedudukannya, yang kedua keadaannya, kemudian yang ketiga sebutkan tandanya, dan yang keempat ya disebutkan apa namanya? Tandanya apa? Apakah ya dhammah, fathah, kasrah, sukun, ataukah ya alif, waw, ya atau nun, seperti itu. Baik, setelah kita membahas yang mu'rab, kita bahas dulu yang mabni, setelah itu baru kita lihat contohnya ya. Ya, bisa dilihat di buku di halaman 273. Buku halaman 273. Baik, ini rumusnya. Jadi yang pertama kita sebutkan jenis katanya, ya jenis katanya. Misalkan apa fi'il madi atau fi'il amr, domir, ini apa bukan isim domir tapi domir ya. Kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, ya. Kemudian setelah itu ini sebetulnya ada dua cara yang bisa juga setelah menyebutkan jenis katanya disebutkan kedudukannya atau kedudukannya disebutkan di paling terakhir, ya. Jadi ada dua cara. Boleh kita katakan misalkan eh, misalkan ya contohnya huwa ya huwa mudarrisun. Maka huwa ini domirun ya domirun mubtadaun mabniun alal fathi ya fi mahalli raf'in. Atau boleh juga ya dibalik ya. Menyebutkan bahwa ini mubtada itu belakang huwa domirun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtadaun. Ya jadi boleh disebutkan dulu di depan atau di akhir, dan yang lebih sering digunakan itu disebutkan di akhirnya. Jadi kita pakai yang lebih lazim ya, yang lebih sering kita dengar ya. Jadi yang pertama disebutkan jenis katanya ya, apakah ya fi'il madi, fi'il amr yang mabni kan, kemudian domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham dan sebagainya. Setelah itu kita sebutkan bahwa dia ini mabni ya, mabniun ala ya. Dan memang mengi'rab mabni ini lebih mudah karena setelah kita menyebutkan apa namanya jenis katanya, langsung kita katakan mabniun ala. Nah, mabniun ala ini kita lihat harokatnya. Misalkan huwa. Huwa ini kan fathah. Maka kita katakan mabniun alal fathi. Kemudian misalkan ya nahnu. Ini kan dhammah. Kita katakan mabniun alat dhammi. Ya. Kemudian misalkan contohnya lagi anti ya, anti ini kan akhirnya kasrah, maka kita katakan mabniun alal kasri ya. Kemudian misalkan apalagi
hum ya. Hum ini kan akhirnya sukun. Kita katakan mamniun alas sukun, seperti itu. Nah, setelah kita mengatakan mamniun ala dhammi ala fathhi ala kasri ala sukun, kemudian kita lanjutkan fi mahalli ya. Pada fi mahalli ini bisa raf'in, nasbin, jarin, jazmin. Jadi kalau fi mahalli ini tergantung keadaannya. Misalkan kalau kalimatnya huwa mudarisun, ini kan ya mubtada khobar. Dan kita tahu bahwasanya mubtada itu marfu. Maka kita katakan fi mahalli raf'in ya. Huwa mudarisun, huwa ya domirun ya mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtadaun, seperti itu. Misalkan hum mudarrisuna, maka hum domirun ya, hum domirun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in ya mubtadaun. Kemudian misalkan ra'aitu man qoma, ini kan man sini sebagai ya sebagai maf'ul bih. Kita katakan man ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli, karena maf'ul bih nasab kita katakan fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara yang mu'rab dengan yang mabni ya. Kalau yang mu'rab ya pertama kedudukannya mubtadaun, kemudian keadaannya misalkan marfu'un, kemudian tandanya wa alamatu rafihi, dan akhirnya disebutkan tandanya dhammatun. Adapun mabni, yang pertama kita sebutkan jenis katanya ya untuk menegaskan bahwa dia ini mabni. Kita katakan misalkan ya ismun mausulun ya. Kemudian setelah itu kita katakan mabniun ala, di atas apa? Kalau mabniun ala maka kita sesuaikan dengan harokatnya. Misalkan man, kalau man itu berarti sukun. Ma berarti sukun juga ya. Nah, ini harus dicatat bahwa kalau ma ini banyak yang mengira bahwa ma ya yang artinya apa? Ini adalah apa namanya? Fathah. Nah, ini keliru. Ma ini bukan fathah tapi sukun. Karena setelah ma, setelah huruf mim ada huruf alif, dan huruf alif di sini tidak berharokat. Maka kita katakan bahwa ma ini adalah sukun ya. Ma ini adalah sukun. Seperti itu. Ini catatan saja. Baik. Jadi begitulah rumus mengi'rab untuk yang mu'rab dan yang mabni. Sekarang ya kita lihat latihan cara mengi'rab baik untuk yang mu'rab dan untuk yang mabni. Tapi sebelum itu silakan kalau memang ada yang punya pertanyaan, silakan ditanyakan via WhatsApp ya atau SMS ke 0813 14 66 78 60. Tafadhol. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Silakan buka bukunya halaman 264. Di situ ada contoh i'rab ya. Kalimatnya Alkitabul Jadidu Rakhisun. Ini kan kalau kita terjemahkan buku yang baru itu ya murah ya. Alkitabul Jadidu Rakhisun. Maka jelas bahwa kitab di sini sebagai mubtada, kemudian jadid adalah naatnya, sifatnya, adapun rakhisun sebagai khobarnya. Dan memang kunci kita dalam mengi'rab itu ya kita harus tahu dulu kedudukannya. Kalau kita tidak tahu kedudukannya, bagaimana kita mau tahu i'rabnya? Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya al-kitabu mubtada, al-jadidu naat bagi al-kitabu, kemudian rakhisun merupakan khobarnya, barulah kita mengi'rab ya dengan standar i'rab yang tadi. Contohnya al-kitabu al-jadidu rakhisun, kita i'rab al-kitabu kan mubtada. Dan mubtada itu kan marfu, maka kita katakan mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, mubtada yang dirafa'kan dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahirah, yang nampak jelas pada akhirnya. Artinya kita melihat harokat dhammah ini dengan jelas ya, al-kitabu. Karena nanti ada yang tidak jelas, yaitu yang muqaddar, yang ditakdirkan. Oke, kemudian al-jadidu kan naat ya. Maka kita katakan na'tun lil kitabi ya. Kalau naat pasangannya li. Na'tun lil kitabi
marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian rakhisun ini sebagai khobarnya. Khobar mubtada, kita katakan khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih, ya. Ini soal cukup jelas. Kemudian kita berlanjut ke contoh yang kedua, lam yadrib Zaidun wa Ahmadu Bakran amamal fasli, ya. Zaid dan Ahmad tidak memukul si Bakar di depan kelas, ya. Maka kita tahu bahwasanya lam di sini huruf nafi, ya, huruf yang punya fungsi menafikan, ya, membuat kalimat menjadi negatif. Yadrib fi'il mudhari dan dia sukun. Kenapa ya? Yadrib tidak yadribu karena ada lam di sini dan dia dijazmkan dengan lam. Kemudian Zaidun sebagai pelakunya, fa'ilnya, wawunya huruf ataf, kemudian Ahmadu ya ini ma'tuf ke Zaidun. Adapun Bakran jadi maf'ul bih, amama dzarab makan, ya. Dan al-fasli ini mudhaf ilaih karena kaidahnya setiap ada dzaraf kemudian setelahnya ada isim yang nempel dengan dzaraf tersebut maka ia dihukumi ya mudhaf ilaih, ya. Jadi al-fasli itu majrurnya bukan karena amama huruf jar tapi karena ia dihukumi mudhaf ilaih. Nah, i'rabnya bagaimana i'rabnya? Lam harfun nafyin yadrib, ya. Yadrib ini kan fi'il mudhari, ya. Menjadi sukun karena adanya lam. Kita katakan fi'lun mudhari'un majzumun, ya. Untuk mempertegas bahwasanya yadrib ini yang membuat dia majzum adalah lam, kita tambahkan kata bi lam, ya. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Misalkan lamma yadrib, berarti majzumun bilamma. Jadi dijazmkan dengan lam, dijazmkan dengan lama dan sebagainya. Setelah itu seperti biasa tandanya apa? Wa alamatu jazmihi as-sukunu, ya. Kemudian Zaidun ini fa'il, jelas fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa Ahmadu, ya, ini ada wawu ataf di sini, ya. Kita katakan al-wawu harfu atfin wa Ahmadu ma'tufun ala Zaidin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ini cara mengirab ataf ma'tuf, ya. Jadi Ahmad ini kan sebagai ma'tufnya, ya, yang diatofkan ke Zaid. Nah, harus disebutkan diatofkan kemana? Ke Zaid. Kita katakan wa Ahmadu ma'tufun ala Zaidin. Setelah itu baru keadaannya marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian Bakran ya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian amama, ya, ini kan dzaraf makan dan dzaraf makan mansub, ya, dzarful makani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Dan ini adalah mudhaf ilaih. Nah, ini cara mengi'rab mudhaf adalah kita harus menyebutkan mudhafnya mana. Amama mudhafun, ya, wal fasli mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, tadhabu ummu Zaidin, ya, Aisyatu ila suqi rakibatan sabahal ahadi. Ibunya Zaid, Aisyah, ya, yang namanya Aisyah sedang pergi, ya, pergi ke pasar rakibatan dalam keadaan berkendara sabahal ahadi, ya, di hari Ahad pagi, ya. Maka ini jelas tadhabu fi'il mudhari, kemudian ummu jadi fa'ilnya, Zaidin mudhaf ilaih, Aisyatu jadi badal dari ummu Zaid, kemudian ila suqi jar majrur, rakibatan jadi halnya, ya, sabaha jadi dzaraf, ya, zamannya, al-ahadi mudhaf ilaih. Setelah itu baru kita mengi'rabnya. Tadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian ummu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tadhabu ummu Zaidin, ya, pergi ibunya Zaid, berarti Zaid di sini sebagai mudhaf ilaih. Nah, cara kita ngi'rab mudhaf ilaih, sebutkan dulu mudhafnya apa, ya. Ummu mudhafun, ya, wa Zaidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Tadhabu ummu Zaidin Aisyatu. Aisyatu sebagai badal. Kita katakan badalun min ummun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih.
Kemudian ila suki, ya, tadhabu ummu zaidin aisyatu ila suki, ila harfu jarrin, wasuki majrurun bi ila, ya. Suk dijarkan dengan huruf ila. Kita katakan demikian, majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kemudian raqibatan halun mansubun. Ya, kita tahu bahwasanya hal itu mansub, kita katakan halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian sabaha dzaraf, dzaraf zaman, dzarfuz zamani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Dan al-ahadi mudhaf ilaih. Ya, kaidahnya kalau kita mau ngi'rab mudhaf ilaih, sebut dulu mudhafnya mana, ya, sandarannya mana. Sabaha mudhafun wal ahadi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, ini contoh, ya, i'rab yang semuanya zahir, ya. Semuanya masih nampak, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Ada pertanyaan dari Bu Astrid, ya, Nur Islami. Apakah tambahan zahiratun fi akhirih hanya untuk isim saja? Karena di contoh halaman 264 untuk kata yadribu tidak ditambahkan. Ya, tambahan zahiratun fi akhirih ditambahkan baik untuk isim ataupun untuk fiil, khususnya untuk fiil-fiil yang mu'rab, ya. Jadi kalau yadribu yang benar, yang lengkap sebetulnya ditambahkan juga, misalkan yadribu zaidun bakron, yadribu itu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih, ya. Kecuali kalau fi'il madi, karena di mabni tidak perlu dilanjutkan. Kalau fi'il madi memang cukup, misalkan daraba zaidun hamidan, kita katakan ya daraba fi'lun madin mabniun al fathi, selesai sampai di situ, ya. Adapun yang fi'il mudhari karena dia mu'rab, dia diteruskan sampai lengkap. Masalah jelas, ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini dari sisi Ummu Aisyah. Di diktat tertulis fi'lul madi. Bentuk itu kan bentuknya idhofah. Karena di nikah dua kalau disalah Ustaz mengatakan fi'lun madin. Ya, yang benar naat manut. Itu afan, mungkin di diktat salah tulis kemarin. Yang benar kalau fi'il madi dan fi'il mudhari ini naat manut. Jadi fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, ya. Adapun fi'il amr baru dia mudhaf mudhaf ilaih, fi'lul amri, ya. Adapun fi'il madi dan fi'il mudhari ini naat manut, ya. Fi'lun madin dan fi'lun mudhari'un. Jadi kalau kita baca fi'lul madi atau fi'lul mudhari salah, karena naat manut, ya. Adapun fi'il amr betul, fi'lul amri atau fi'lu amrin, bukan fi'lun amrun, ya, seperti itu. Soal jelas? Ada pertanyaan dari Bu Eni, ya. Kenapa di halaman 274 i'rab hada kok nggak jadi satu? Kok h plus za? Ini sudah disinggung sedikit tadi, ya. Sebenarnya isim isyarah itu yang menjadi isim isyarah tuh hanya za-nya saja. Jadi hada isim isyarah cuma za-nya saja. Zihi, hadhihi pun sama, zihinya aja. Adapun haknya dalam kata hada ini disebut dengan harfut tanbih, ya. Huruf tanbih. Jadi yang isim isyarah itu bukan keseluruhan hada, ya, bukan keseluruhan hada, tapi za-nya saja. Begitupun dengan, ya, zalika. Itu yang jadi isim isyarah sebetulnya cuma za-nya aja. Lam dan kafnya itu tambahan. Ya, itulah kenapa kalau kita mengirab, ya, isim isyarah sebaiknya dipisahkan. Meskipun kalau untuk alasan buat pemula, ya tidak masalah juga kita langsung gabung bahwa hadza ini isim isyarah. Tapi kalau kita sudah mulai ingin membuat i'rab yang detail, sebaiknya dipisahkan. Ha harfu tanbihin, za ismu isyaratin. Misalkan hadza kitabun, ini kan mubtada.
Ha harfu tanbihin dza ismu isyaratin mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Atau hadhihi, ya. Hadhihi ha harfu tanbihin, zihi ya ismu isyaratin mabniun 'ala kasri fi mahalli raf'in mubtada'un. Misalkan hadhihi madrasatun, seperti itu. Insyaallah jelas. Baik, tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan lagi contohnya. Nah, yang tadi kita sudah belajar i'rab untuk isim-isim yang dhahir ya. Bagaimana kalau isimnya itu tidak dhahir ya? Bagaimana kalau isimnya enggak dhahir? Atau bagaimana kalau tanda i'rabnya itu dengan huruf ya? Tanda i'rabnya dengan huruf ya. Kita buka bukunya halaman 267. 267. Di situ ada contoh ya, yadhhabut talibani wal mudarrisuna ma'al muwadzifina ilal maktabatil kabirati fil madinati. Ya, dua orang siswa dan para guru bersama para pegawai ya pergi ke perpustakaan yang besar di kota. Ya. Maka di sini ada banyak contoh isim yang tandanya itu bukan harokat tapi huruf. Di situ ada musanna, ada pula jamak mudzakkar salim. Nah, untuk musanna dan jamak mudzakkar salim, cara mengi'rabnya agak ada perbedaan sedikit ya. Cara mengi'rabnya ada perbedaan. Ya, misalkan kalau Zaidun mudarisun ini kan dia harokat. Cukup Zaidun mubtadaun marfuun wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tapi kalau dia huruf, dia ada tambahannya. Contoh ya, kita lihat di buku. Yadhabu at-talibani, yadhabu ini jelas fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian at-talibani ya, kita ngirabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Wa alamatu rafihi al-alifu ditambahkan niyabatan an. Niyabatan an. Niyabah itu artinya sebagai ganti. Ya, karena alif itu bukan tanda asli dari rofa. Ya, kita tahu bahwa tanda asli dari rofa adalah dhammah. Makanya kita katakan wa alamatu rafil alifu niyabatan anid dhammati. Li'annahu musanna, karena si talibani ini adalah musanna, ya. Jadi setelah kita jelaskan at-talibani fa'il yang marfu dan tanda rafanya adalah alif, kita jelaskan bahwasanya alif ini adalah niyabatan anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Karena hukum asalnya rafa itu dhammah. Makanya kita katakan niyabatan dhammati. Setelah itu kita kasih alasannya li'annahu musanna, karena musanna. Karena dia itu musanna. Kemudian kita lihat lagi ya, wal mudarisuna ini kan ma'tuf ya. Ma'tuf ke talibani. I'rabnya ala harfu atfin wal mudarisuna ma'tufun ala talibani marfu'un wa alamatu rafihi al mudarisuna jelas ini adalah wawu. Wa alamatu rafil wawu, setelah itu kita katakan niyabatan. Menggantikan apa dia di sini? Karena dia marfu, maka dia menggantikan dhammah, niyabatan anid dhammati. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, ya. Artinya niyabatan ini bisa niyabatan anid dhammati, ya, kalau dia posisinya marfu. Kalau mansub berarti niyabatan anil fathati. Kemudian kalau majrur niyabatan anil kasrati, ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk musanna, ya, dan jamak mudzakkar salim setelah disebutkan hurufnya ditambahkan kata niyabatan an. Lanjutannya apa? Maka kita lihat kalau dia marfu maka niyabatan anil dhammati. Kalau dia mansub ya niyabatan ya anil fathati. Contohnya misalkan ra'aitul mudarrisina, maka al mudarrisina maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al ya'u niyabatan anil fathati, ya. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Begitupun ketika majrur marartu ya bil mudarrisina ya wa al-bahu harfu jarin al mudarrisina majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi al ya'u niyabatan anil kasrati. Kenapa? Karena dia majrur. Makanya niyabatan anil kasrati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Seperti itu. Ya. Jadi untuk yang mu'rabnya dengan huruf
ditambahkan niyabatan an apa, anil dhamma, anil fatha, anil kasrah. Kemudian dilanjutkan dengan li'annahu musanna, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, li'annahu apa minal asmaul khamsati, li'annahu ismul ladzi la yansarifu dan sebagainya, ya. Jadi ini hati-hati di sini, mu'rab dengan harokat, dengan mu'rab dengan huruf ada perbedaan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, ya, yang tidak kalah pentingnya juga yaitu mengi'rab isim yang muqaddar, ya, seperti Musa, ya, seperti Musa. Kita bisa lihat contohnya di halaman 271, silakan dibuka. Sekarang kita belajar untuk yang mu'rabnya tidak jelas, ya. Contohnya ini. Yad'ul qadi wa Musa Allah, ya. Al-qadi, ya, seorang qadi, dan Musa berdoa kepada Allah. Maka yad'u, ya, ini fi'lun mudhari'un marfu'un, ya. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi mana amin dzuriha as-siqalu. Nah, ini memang dia agak panjang. Jadi rumusnya itu contohnya, ya, kita lihat di sini. Setelah disebutkan wala maturafihi dhammatun, maka kita lanjutkan muqaddaratun 'alal wawi. Muqaddaratun 'alal wawi mana amin zuhuriha as-siqalu, ya. Nah, sebelum kita membahas ini, kita perlu membedakan antara at-ta'azzur dengan as-siqalu. Jadi kalau at-ta'azzuru yaitu jadi ada dua pilihan nanti. Ada mana amin dzuriha at-ta'azzuru, ada mana amin dzuriha as-siqalu. As-siqalu berlaku untuk yang diakhiri oleh wawu dan ya, ya. As-siqalu berlaku untuk yang diakhiri oleh wawu dan ya. Adapun at-ta'azzuru berlaku untuk yang diakhiri dengan alif. Kenapa? Karena kalau wawu dan ya pada dasarnya masih bisa dikasih harokat. Ya, contohnya al-qadi itu sebenarnya kita masih bisa kasih harokat al-qadiyu, al-qadiyah, al-qadiyi. Tapi kalau Musa nggak bisa dikasih harokat karena sifat dari alif yang memang tidak bisa dikasih harokat. Makanya kita katakan at-ta'azzuru. Nah, ini contoh i'rabnya. Al-qadi kan jadi fa'il, ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun. Kita tetap mengatakan tanda rafa'nya adalah dhammah. Tapi muqaddaratun 'alal ya'i, yang ditakdirkan atas ya. Artinya dhammahnya itu digantikan apa? Diwakili dengan ya, karena al-qadi kan ya. Maka kita katakan wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Nah, lanjutannya mana amin zuhuriha as-siqalu, yang tercegah dari penampakannya as-siqalu karena berat. Jadi yang mencegah si dhammahnya ini nggak ada, ya, nggak dibaca al-qadiyu tapi al-qadi aja, karena secara lisan orang Arab ngomong al-qadiyu itu berat, ya, al-qadiyu itu berat. Jadi daripada capek-capek bilang al-qadiyu, dibaca al-qadi aja. Jadi sebenarnya masih bisa dibaca al-qadiyu, tapi karena berat ya udah al-qadi aja. Makanya kita ngirabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Fa'il yang dirofakan dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Mana amin zuhuriha as-siqalu, yang mencegah dari penampakan si dhammah itu adalah apa? As-siqalu, keberatan, ya, karena berat mengucapkannya. Ini contoh yang diakhiri ya. Adapun yang diakhiri oleh alif nanti mana amin zuhuriha at-ta'azzuru, ya, kita baca ya. Wa Musa al-wawu harfu atfin wa Musa ma'tufun 'alal qadi marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi, ya. Kenapa? Karena Musa diakhiri oleh alif maksura di situ, alif layyinah. Kita katakan wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana amin zuhuriha at-ta'azzuru, yang mencegah dari penampakan si apa? Dhammah adalah uzur. Artinya sampai kapanpun yang namanya Musa ya Musa saja. Nggak bisa dipaksakan jadi Musa'u, Musa'a atau Musa'i, karena sifat dari alif yang tidak bisa menerima harokat seperti itu. Ya, ya, tafadhol, bagi yang punya pertanyaan silakan diajukan, ya.
Raf, pertanyaan dari Rafin 310. Jika mengi'rab mudhaf ilaih apa harus mudhafnya disebutkan terlebih dahulu? Tapi di nikah dua kok langsung sebutkan mudhaf ilaih saja? Kalau kita perhatikan di nikah dua pun sama ya, cuma mudhafnya tuh disebutkan ditempelin. Misalkan eh hada qalamu Zaidin itu ketika ngi'rab, hada kan mubtada, qalamu khabaru mubtada marfun wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhiri wa huwa mudhafun. Boleh ditaruh di situ sehingga ketika ngirab Zaid tinggal Zaid mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasrun dhahiratun fi akhiri. Ini lebih simpel ya. Boleh juga setelah selesai ini mengirab qalamu khabaru mubtada marfun wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhiri, baru qalamu mudhafun Zaidin mudhafun ilaihi majrurun ya. Tapi jelas lebih simpel yang setelah selesai kita mengirab kalamun kita katakan wa huwa mudhafun ya. Baru dilanjutkan Zaidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Dari Bu Evi Susanti, bagaimana cara mengirab hunaka? Ya, hunaka itu adalah huna yang ditambahin ka. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kaf di situ adalah huruf khitab yang menunjukkan lil bu'd, jauh. Jadi kalau huna di sini ka-nya itu ya apa namanya? Jauh. Nah, hunaka ini hunanya yang kita i'rab ya. Huna dzarful makani ya. Huna dzarful makani mansubun ya. Mansubun. Sebentar. Hunaka ya. Oh, huna apaan? Kalau huna di sini dia mabni ya. Jadi huna dzarful makani mabni ala sukuni fi mahalli nasbin. Kemudian wal kafu harfu itobin lil bu'di ya. Jadi seperti itu i'rabnya. Jadi hunaka ini dzaraf ya, dzaraf makan dan dia ini mansub ya, seperti itu. Adapun kafnya huruf terpisah dengan huna karena asalnya huna yang ditambah ka, hunaka ya, seperti itu. Baik. Baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan dan sebentar lagi zuhur, insya Allah ini cukup untuk pengantar. Sebetulnya apa yang ada di buku Ilmu Nahwu untuk Pemula cetakan kedua sudah lengkap dan itu sudah cukup sebagai pedoman i'rab untuk program nikah angkatan 3 ini. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung via grup. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.